wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Miftah dari Rahasia Sehatku. Nah, kali ini saya akan membahas tentang diabetes. Kenapa nih saya kok pengen bahas tentang diabetes ya? Karena tahukah Anda pada tahun 2020 terjadi kenaikan angka kejadian 6,2%, yang artinya terdapat 10,8 juta orang di Indonesia mengidap diabetes, entah itu tipe 1 ataupun tipe 2. Nah, kali ini saya akan membahas nih, bagaimana caranya kita mengenali diabetes sejak dini, bagaimana bisa terjadi diabetes, diabetes pada anak, dan apakah benar sih ada yang namanya diabetes tipe kering sama tipe basah. Dan juga saya akan memberikan rekomendasi suplemen untuk penderita diabetes yang sudah ada penelitiannya loh ya. Nah, baiklah langsung saja kita ke video pembelajaran. Oke, kita bahas materi hari ini. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa diabetes itu tidak hanya dialami oleh orang yang dewasa, namun diabetes juga dialami oleh anak-anak ya. Bahkan eh, perkembangan dari diabetes sendiri ini dimulai pada usia masih kecil hingga nanti akan berefek pada lanjut dewasa. Kita mulai dari angka kejadian. Di dunia sendiri, data global tahun 2019 menunjukkan bahwa 9,3% atau 463 juta jiwa yang ada di dunia ini menderita diabetes. Dan 1 dari 2 orang penderita itu tidak tahu bahwa dirinya terkena diabetes. Jadi, kita akan mengetahui kalau kita menderita diabetes itu yang pertama, kita cek gula darah. Yang kedua, sudah ada gangguan-gangguan yang signifikan yang kita alami akibat kenaikan gula dalam darah. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri ya, ini menurut International Diabetes Federation, pada tahun 2017 itu menunjukkan bahwa ada 10 juta jiwa yang menderita diabetes mellitus yang tipe 2. Tipe 2 itu disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, terutama pola makan. Setelah itu angka kematiannya yaitu 5,91% per tahun. Ini hanya karena diabetes loh ya. Lalu riset dari Universitas Indonesia sendiri, ini ya di tahun yang sama, ini menunjukkan bahwa 97,5% diabetes yang dialami oleh orang Indonesia adalah diabetes tipe 2. Nah, apa nih bedanya tipe 1 sama tipe 2? Nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita kenal dulu nih, apa sih sebenarnya itu diabetes ya? Karena yang kita tahu pasti diabetes itu adalah kencing manis. Apakah kencingnya manis? Bukan. Jadi diabetes ini ya, artian besarnya, dia itu adalah kondisi kadar gula darah tinggi. Bagaimana bisa? Sekarang begini, sel kita ya, jadi organ tubuh itu terdiri dari beberapa jaringan. Jaringan terdiri dari beberapa sel. Sel ini membutuhkan energi supaya organ ini dapat berfungsi. Ya. Nah, dari manakah energi berasal? Yang pertama adalah didapat dari makanan yang mengandung karbohidrat. Apa aja? Ada nasi, pastinya ya, makanan pokok orang Indonesia, lalu mie, roti-rotian, ya. Nah, di mana ketika biasanya kalau kita ngunyah nasi ya, kalau kita ngunyah nasi yang lama, coba aja ngunyah nasi yang lama, nanti pasti akan terasa manis. Nah, kenapa bisa terasa manis? Karena di dalam air liur kita itu ada yang namanya enzim petialin. Nah, si enzim petialin itu akan mengubah si karbohidrat menjadi glukosa, yang mana glukosa ini nanti kan pastinya akan masuk ke dalam darah ya. Nah, lalu ada di dalam pankreas kita ya, dalam pankreas kita itu nanti akan melepaskan yang namanya insulin. Nah, si insulin ini tugasnya mengirim sinyal kepada semua sel yang ada di dalam tubuh untuk mengambil glukosa yang ada dalam darah dan dijadikan energi di dalam sel. Itu normalnya. Tapi ketika diabetes, karena suatu alasan si insulin ini tidak bekerja, sehingga apa? Sehingga sel tidak mengambil gula yang ada dalam darah
atau mungkin tidak mengambil secara maksimal ya glukosa dalam darah sehingga kadar glukosanya tetap tinggi. Sehingga terjadilah yang namanya diabetes. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Ada 3 jenis diabetes ya. Yang pertama adalah diabetes tipe 1. Nah, diabetes tipe 1 ini merupakan gangguan autoimun. Ya, gangguan imun di mana biasanya sering berkembang pada masa anak-anak ya dan juga dialami oleh anak-anak. Ini juga bergantung kepada insulin dan bersifat genetik. Nah, jadi begini, imun itu kan seharusnya fungsinya menjaga tubuh kita dari virus, kuman, bakteri gitu ya. Jadi tentara kita yang melindungi tubuh kita. Namun karena ada gangguan autoimun sehingga si imun sendiri itu bukan melindungi kita, imun itu malah menyerang sel beta yang ada dalam pankreas. Padahal sel beta inilah yang membantu pankreas untuk menghasilkan insulin. Karena si imunnya menyerang sel beta, maka pankreas tidak dapat menghasilkan insulin secara normal. Sehingga tidak ada nih yang mengirim sinyal kepada sel itu tidak ada. Maka dari itu banyak sekali kasus ya, kalau di Indonesia saya kurang tahu ya, tapi kalau di luar negeri ada beberapa kasus di mana anak-anak itu harus sudah diinjeksi insulin dari kecil dan itu akan terus berlanjut hingga dewasa. Selanjutnya, diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 2 ini 90-95% dari semua kasus diabetes diakibatkan oleh pola makan yang buruk. Pola makan yang buruk dan pastinya dialami oleh orang dewasa ya kebanyakan. Jadi begini, salah satu faktor resiko pada diabetes tipe 2 itu adalah yang namanya obesitas. Nah, si obesitas ini kenapa bisa menyebabkan diabetes? Karena adanya lemak visceral ya. Jadi lemak visceral itu adalah lemak yang terletak pada rongga perut. Di mana dalam rongga perut itu pasti kan ada usus, ada pankreas, dan ada hati, dan organ lainnya. Nah, lemak yang terdapat dalam rongga perut ini nanti akan meningkatkan pelepasan asam lemak bebas, ya, sehingga akan menyebabkan resistensi insulin. Nah, sehingga sel beta pada pankreas sendiri itu nanti menjadi bekerja lebih keras dalam memproduksi insulin itu sendiri. Namun, ketika dia bekerja terlalu keras, otomatis lama-kelamaan pasti akan kelelahan. Nah, ketika lelah, dia tidak mampu lagi memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup. Akibatnya, kadar gula dalam darah lebih dari normal atau tinggi. Ada juga penelitian menyatakan bahwa pada penderita obesitas sendiri ya, itu kan obesitas itu tidak hanya gendut ya, pasti gendut itu ada beberapa bentuk tubuh, ada yang bentuknya pear seperti ini, ada yang bentuknya apple, dan ada penelitian itu yang menyatakan bahwa orang yang mengidap obesitas dengan bentuk tubuh apple itu akan lebih beresiko untuk terjangkit diabetes dibandingkan orang yang bertubuh pear. Jadi lebih gendut di bawah ya. Karena kenapa ya? Karena posisi dari lemak visceral itu tadi ya yang ada di rongga perut. Nah, selanjutnya adalah diabetes gestasional atau terjadi selama kehamilan. Jadi ketika hamil, sebelumnya dia tidak diabetes, lalu ketika hamil dia diabetes. Setelah bayinya keluar, dia nggak diabetes. Ada yang kayak gitu, itu namanya diabetes gestasional. Nah, pada kehamilan ini akan terjadi banyak perubahan hormon yang jelasnya ya. Banyak sekali hormon yang berubah seperti estrogen, progesteron, dan lain-lain. Termasuk juga HPL atau human placenta lactogen, dan juga termasuk hormon yang akan membuat tubuh kebal terhadap insulin, yaitu hormon yang menurunkan kadar gula darah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kadar gula darah itu nanti akan meningkat dan menyebabkan diabetes gestasional. Nah, selanjutnya ini ada diabetes kering dengan diabetes basah. Apa ada sih? Ini pasti banyak sekali ya bahwa oh diabetes itu tipenya ada dua, kering sama basah. Padahal faktanya apa? Diabetes itu cuma ada satu.
Nggak ada yang namanya kering atau basah, adanya diabetes yang biasa sama diabetes yang ada luka. Ketika orang yang kena diabetes itu, setelah itu dia luka, maka lukanya itu akan sukar sembuh. Nah, kenapa? Karena yang pertama, daya tahan tubuh melemah. Ini menyebabkan tingginya resiko infeksi pada luka. Yang kedua adalah dikarenakan menyempitnya pembuluh darah. Nah, ini nanti menyebabkan sirkulasi darah buruk dan juga perbaikan jaringan terhambat, otomatis selnya rusak termasuk pada bagian sarafnya. Jadi dulu waktu ada di salah satu rumah sakit, itu ada pasien yang harus diamputasi dikarenakan menderita diabetes ya, yang memang sudah luka banget. Dan waktu saya tanya kepada pasiennya, itu tanpa anestesi loh ya. Ketika saya tanya pada pasiennya, bagaimana Pak? Yang dirasakan apa? Tapi bapaknya bilang, rasanya geli Mbak. Bayangkan, itu diamputasi tapi rasanya malah geli. Nah, itu adalah tanda-tanda sudah kerusakan pada sel dikarenakan penyempitan pembuluh darah itu sendiri. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi ada sampai stage 4, di mana ini mulainya itu hanya terdapat daerah yang memerah. Kalau untuk penyebabnya sendiri banyak sih, ada beberapa orang yang saya tanyakan alasannya ini karena apa ya, terbentur atau kesandung. Ada yang kesiram air panas sedikit ya, atau kepercik minyak sedikit. Tapi penyembuhannya pasti akan lama. Nah, pada stage 2 ini sudah ada blister. Ya, sudah ada blister di bagian epidermis, yaitu di bawah area yang kemerahan ini tadi. Lalu di stage ketiga, ini sudah lukanya mulai membuka, di mana ini sudah sampai dermis dan bahkan sampai jaringan subkutanus. Nah, bisa dilihat ini ya. Lalu yang stage 4, ini yang mungkin sudah baunya sudah agak hilang ya. Kalau stage 3 ini baunya memang benar-benar bau banget. Nah, kalau stage 4 ini sudah mungkin ada. Oke, lanjut. Di sini stage 4 ya, yaitu ini dia sudah masuk ke bagian otot ya. Jadi luka ini sudah terbuka hingga bagian otot, bahkan sampai ada yang sudah ke tulang, tulang yang sudah terlihat dan sudah terjadi nekrosis. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya mengetahui bahwa kadar gula darah dalam tubuh? Tentunya dengan cek gula darah. Cek gula darah sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, tes gula darah puasa. Nah, ini dikatakan normal bahwa itu hasilnya di bawah 108. Dikatakan prediabetes ketika hasilnya 108 hingga 125. Dikatakan diabetes ketika sudah di atas 125 mg per dl. Selanjutnya adalah tes gula darah 2 jam postprandial. Ini adalah 2 jam setelah makan. Jadi setelah makan, habis itu nggak makan apapun, lalu 2 jam setelahnya dites. Ini dikatakan diabetes bahwa menunjukkan 200 mg atau lebih. Kalau tes gula darah sewaktu, ini yang biasanya disebut dengan gula darah acak atau GDA ya biasanya, itu dikatakan diabetes juga ketika sudah menunjukkan di atas 200 dan dikatakan normal ketika sudah di bawah 200. Nah, mumpung ini bulan puasa, kita bisa mengecek tes gula darah puasa dengan mudah tentunya ya. Jadi kita nggak perlu puasa sendirian karena sudah ada temannya puasa. Selanjutnya, nah ini adalah faktor resiko pada diabetes. Yang pertama, obesitas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tentang obesitas yang bentuknya seperti apel atau bentuknya seperti buah pir, yang dimana ini disebabkan karena lemak visceral yang ada pada rongga perut ya. Selanjutnya adalah faktor keluarga. Ini untuk kenapa kok faktor keluarga ini bisa termasuk faktor risiko diabetes tipe 2? Yang pertama, karena ini tidak ada hubungannya sama itu ya, tidak ada hubungannya sama keturunan ya, seperti genetik, beda. Kalau genetik itu di tipe 1. Ketika satu orang dalam sebuah keluarga itu menderita diabetes, kenapa?
keluarga lain juga beresiko karena mereka kemungkinan memiliki pola hidup yang sama dan juga pola makan yang sama. Jika tidak diperbaiki pola makan dalam satu keluarga itu, maka tentunya keluarga lain akan beresiko terkena diabetes tipe 2. Selanjutnya adalah kurang aktivitas. Lalu ada juga faktor usia. Kalau faktor usia ini dipengaruhi dengan menurunnya fungsi sel. Setelah itu ada karena kolesterol tinggi dan juga pola makan yang buruk. Lalu faktor risiko pada diabetes tipe 1, ya, ini yang dikarenakan autoimun, itu biasanya usia anak-anak kurang dari 14 tahun karena perkembangannya kan dimulai pada anak-anak. Selanjutnya adalah dikarenakan penyakit autoimun itu sendiri, lalu keluarga dengan diabetes mellitus 1, yaitu genetik ya, selanjutnya dikarenakan infeksi virus. Nah, ini dia. Seperti apakah gejala diabetes? Ini masih gejala ya. Yang pertama, pasti akan sering haus, sering buang air kecil, tapi juga sering lapar, berat badan turun drastis, merasa lelah, dan tentunya lukanya lama sembuh, malah luka lama. Lukanya itu lama sembuh dan juga penglihatan kabur. Nah, penglihatan kabur sendiri itu biasanya dinamakan retinodiabetik ya biasanya ya, itu kerusakan pembuluh darah yang di belakang retina karena aliran darah yang abnormal. Nah, ini komplikasi diabetesnya yang pertama, seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu gangguan mata, lalu ada neuropati diabetik, di mana gangguan saraf yang menyebabkan luka atau bahkan amputasi, karena kalau tidak diamputasi, itu nanti prosesnya akan semakin menyebar. Selanjutnya adalah nefropati diabetik atau adanya gangguan ginjal dan juga gangguan kardiovaskuler. Apakah diabetes itu dapat sembuh? Jawabannya tidak. Diabetes itu tidak dapat sembuh, namun dapat dikelola untuk mendapatkan gula darah yang normal. Nah, bagaimana cara mengelola gula darah itu sendiri? Yang pertama jelasnya olahraga teratur, disiplin menjalankan diet sehat ya, jadi membatasi asupan kalori tinggi. Lalu kelola stres, setelah itu rutin cek gula darah, dan juga kontrol porsi makan dan juga istirahat yang cukup tentunya. Nah, ini ada 6 makanan yang baik dikonsumsi untuk penderita diabetes. Yang pertama adalah makanan yang terbuat dari biji-bijian utuh atau karbohidrat yang kompleks ya, seperti nasi merah tentunya, ubi panggang, oatmeal, roti, dan juga sereal. Selanjutnya adalah daging tanpa lemak atau ayam tanpa kulit. Tapi pastinya orang Indonesia itu tidak bisa lepas sama yang namanya kulit. Ya, apalagi kulit ayam itu benar-benar enak sekali ya. Kebanyakan makanan enak pasti tidak sehat, harus dicatat. Selanjutnya adalah sayur-sayuran seperti brokoli, bayam, atau pokcoy. Lalu buah-buahan segar. Nah, ini bisa di jus boleh, tapi jangan kasih gula. Ya, sekarang saya juga sudah mulai membiasakan dulu, karena saya suka sekali jus alpukat, ya. Itu saya pasti pakai gula, tapi sekarang lama-kelamaan saya udah nggak pakai gula lagi dan tetap enak kok, tetap enak. Selanjutnya adalah kacang-kacangan dan juga berbagai jenis ikan tentunya. Nah, ini main dish untuk hari ini, yaitu suplemen yang tepat untuk diabetes. Sebenarnya banyak sekali suplemen untuk diabetes, tapi 4 ini ya adalah yang paling saya rekomendasikan. Ya. Oke, yang pertama adalah Niwana SOD. Apa sih kok Niwana SOD? Namanya aneh ya mungkin ya. Nah, ini Niwana ini sendiri diambil dari nama Profesor Niwana, ya, di mana beliau itu adalah profesor yang meracik ya istilahnya, meracik Niwana SOD ini sendirilah. SOD itu apa? SOD itu superoxide dismutase. Itu merupakan antioksidan kuat ya dalam menutrisi sel. Sebenarnya dalam tubuh itu sudah ada SOD sendiri ya, namun menurut riset ya ini oleh penelitian yang berjudul Glucose Induced and Acute Increase of Superoxide Dismutase Activity in Incubated Rat Pancreatic Islets, aktivitas SOD ya atau superoksida dismutase ini meningkat dengan konsentrasi glukosa di pankreas tikus diabetes. Dan kenaikan ini berkorelasi erat dengan laju sekresi insulin.
Peningkatan aktivitas SOD ini mungkin dipicu oleh faktor yang diproduksi melalui glikolisis atau jalur pentosa fosfat. Oke, sekarang kita ngomongin solusinya. Di mana SOD itu mengurangi bahkan menghentikan kerusakan oksidatif sel beta pankreas ya. Nih, mengurangi kerusakan oksidatif sel beta pankreas. Nah, kerusakan oksidatif ini sendiri itu bisa diakibatkan karena pelepasan asam lemak bebas tadi pada pasien dengan obesitas ya, atau mungkin hasil dari pola makan yang buruk sehingga mengakibatkan adanya resistensi insulin tadi ya. Selanjutnya, dia itu mencegah dan meringankan efek samping diabetes. Kalau yang belum tahu diabetes ya, jadi ayah sendiri diabetes ayah saya. Dulu itu tiba-tiba eh, waktu malam hari sekitar masuk jam 1 sampai jam 5 itu panas tinggi, itu bahkan sampai 39 bahkan sampai 40. Setelah itu dikompres dia agak turun. Kompresnya udah dingin dia naik lagi. Terus seperti itu hingga sampai jam 7 pagi panasnya turun. Tapi ketika malam dia mulai panas lagi. Nah, di situ saya khawatir. Oh, apakah ini kena virus ya mungkin ya, karena kan memang sedang pandemi. Tapi ternyata itu adalah diabetes. Karena waktu itu ayah saya benar sudah lemes banget, panas bolak-balik. Saya juga sempat mengira bahwa itu DB, tapi setelah saya lihat rentang waktunya kok kayaknya bukan, dan saya bawa ke rumah sakit dan ternyata ayah saya menderita diabetes. Tentunya diabetes tipe 2. Nah, selanjutnya, ini dapat menekan reaksi autoimun. Ya, jadi sel beta pankreas kita ini masih bisa diselamatkan dari reaksi autoimun itu sendiri. Ini pada diabetes mellitus tipe 1. Setelah itu, ini juga dapat menekan reaksi resistensi insulin. Jadi, si insulin ini tetap bisa mengirim sinyal kepada sel untuk mengambil glukosa dalam darah untuk dijadikan energi. Next. Nah, produk selanjutnya ini ada yang namanya super green food atau biasanya kita sebut dengan SGF ya. Jadi super green food ini juga merupakan antioksidan ya yang sangat bagus. Ini juga suplemen langganan saya tentunya karena saya sendiri punya asma dan asma saya itu alergi ya golongannya. Jadi untuk menekan kejadiannya ya itu saya konsumsi super green food setiap hari yaitu 10 tablet per hari. Ibu saya juga pakai ini, ayah saya juga pakai ini, satu keluarga sudah pakai super green food, emang bagus banget. Nah, ini itu eh, selain untuk alergi, selain untuk antioksidan ya, jadi ada juga pasien saya yang memang menderita mah akut minum ini. Bahkan dari kanker, tumor, atau mungkin dari FAM ya, yaitu fibroadenoma mamae, itu juga menggunakan super green food. Jadi ini memang bagus banget produknya ya. Ini saya tidak promo ya. Saya tidak promo, ini saya menceritakan yang sesungguhnya. Bahkan super green food ini dapat dikonsumsi untuk membantu perkembangan janin. Ya, membantu perkembangan janin dan juga melancarkan ASI pada ibu yang sedang hamil hingga ibu yang menyusui. Nah, si SGF ini merupakan gabungan dari Chlorella sorokiniana dan juga Spirulina pratensis, di mana mengandung 15 mineral, 12 vitamin, dan juga protein. Nanti yang mau konsultasi lebih lanjut ya, bisa langsung ke link yang ada di deskripsi ya, yaitu link.tree slice rahasia sehatku. Nah, bagaimana dengan riset super green food sendiri? Risetnya ini yaitu menurut penelitian yang berjudul The Role of Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma in Pancreatic Beta Cell Function and Survival, di sini menyatakan bahwa aktivasi PPAR gamma dapat mengatur transkripsi gen sel beta yang terlibat dalam penginderaan glukosa, perkembangan sel beta,
YSIS, dan transkripsi gen insulin. Nah, hal ini mengarah pada peningkatan sekresi insulin dan juga ekspresi gen dalam penderita diabetes, sehingga dapat membantu insulin ini bekerja dengan lebih bagus tentunya, dengan lebih maksimal tentunya, untuk untuk mengirim sinyal sel untuk mengambil glukosa pada dalam darah. Selanjutnya, ini ada vitamin omega 3 atau ada lagi yang namanya fish oil plus EPO. Jadi, si omega 3 ini juga sangat bagus sekali untuk ibu hamil tentunya. Si omega 3 ini dapat mencegah dari preeklamsia tentunya, di mana mereka berdua ini dapat melindungi dari resistensi insulin dan juga lebih bermanfaat lagi bagi diabetes tipe 1 dan juga dapat mencegah obesitas pada orang yang diabetes. Di mana menurut penelitian, suplementasi N3 asam lemak tak jenuh ganda pada manusia untuk mencegah kerusakan sel beta dan juga resistensi insulin. Hal ini juga meningkatkan sekresi insulin, pengurangan profil lipid pada lemak tadi ya, dan juga konsentrasi glukosa terutama pada pasien diabetes tipe 2. Nah, bagaimana? Nah, sekarang nih, cara pemesanannya ya, cara pemesanannya. Banyak sekali sebenarnya yang menjual produk ini, tapi supaya aman, supaya tidak ada tiruan ya, supaya bukan barang tiruan, maka saya rekomendasikan bisa berbelanja melalui web ya, yaitu kunjungi www atau www.rahasiasehatku.kkd.id dan klik shop ya, nanti akan keluar halaman, terus ada tulisannya shop, klik itu, terus tinggal cari produk Niwana SOD atau Super Green Food atau Vita yang Omega 3, begitu saja. Nanti pasti produknya akan muncul. Nah, untuk dari web sendiri, ini barangnya langsung dari pusat, yaitu dari Jakarta. Jadi mungkin yang rumahnya dekat dengan Jabodetabek atau di Jawa Barat, atau mungkin Jawa Tengah yang agak ke barat ya, itu bisa pesennya langsung melalui web. Nah, yang kedua bisa melalui Shopee. Ini mungkin yang lebih ke Jawa Timur atau ke Indonesia Timur, itu bisa mengunjungi toko Shopee yang namanya Rahasia Sehatku. Kalau ini dikirim dari kota Kediri, Jawa Timur. Selanjutnya, bisa juga ya untuk konsultasi atau hubungi langsung tim Rahasia Sehatku itu dengan kunjungi www.linktree ya tr.ee/rahasia sehatku. Nah, linknya semua sudah saya taruh di bawah. Nah, baiklah. Nah, bagaimana Moms and Dad dan juga teman-teman semuanya? Apakah sudah paham tentang materi diabetes hari ini? Jadi begini ya, yang perlu diperhatikan itu sebenarnya ada dua hal. Ini dua hal yang sangat penting. Yang pertama, perbaikan sel itu tidak kalah penting dari penanganan penyakit itu sendiri. Kalau di diabetes itu seolah-olah seperti tidak hanya gula saja yang perlu diturunkan, melainkan kerusakan sel perlu diperbaiki. Kerusakan sel apa? Tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada kerusakan pada sel beta pankreas ya, dikarenakan asam lemak bebas tadi ya. Nah, ini pun juga perlu diperbaiki. Apakah tubuh bisa memperbaikinya sendiri? Bisa, tapi tubuh tidak bisa memperbaikinya secara maksimal ya. Tubuh itu memperbaiki sebenarnya ada dua cara, yaitu dengan tidur yang cukup, karena ketika kita tidur yang cukup, tubuh akan melakukan perbaikan sel-sel sendiri, tapi tidak bisa secara maksimal. Dan yang kedua adalah mengonsumsi antioksidan yang baik untuk tubuh. Ada di buah-buahan dan juga di makanan bergizi, dan yang paling baik adalah rekomendasi produk yang telah saya sampaikan tadi. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah sudah paham? Nah, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir, yaitu tentang pembelajaran tentang diabetes. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa tulis di kolom komen, atau mungkin kita bisa tanya pribadi, bisa melalui link yang ada di bawah ya, yang ada di pojok, yaitu di sini, yaitu www.linktree/rahasia-sehatku. Dan juga teman-teman ingat ya, jangan lupa bahagia supaya sel-sel kita tetap sehat.